Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Hidayat, guru biologi SMA Negeri 4 Tanjung Jabung Barat. Satuan Pendidikan SMA Negeri 4 Tanjung Jabung Barat terus berbenah diri dalam melaksanakan pembelajaran yang berkualitas bagi murid-muridnya. Berdasarkan rapor pendidikan tahun 2025, memang meskipun dalam tren yang naik, masih saja ada dua unsur yang berwarna jingga atau kategori sedang, yaitu kualitas pembelajaran dan karakter murid. Oleh karena itu, SMA Negeri 4 Tanjung Jabung Barat terus berbenah diri untuk mengadopsi pembelajaran mendalam agar murid-muridnya mendapatkan kualitas pembelajaran yang baik dan pola pengembangan karakter menjadi semakin baik pula. Akan tetapi, ada saja kendala dalam upaya peningkatan kualitas tersebut. Salah satunya ialah listrik yang kerap padam diikuti dengan jaringan internet yang hilang. Kondisi tersebut menimbulkan beberapa tantangan. Yang pertama, murid dan guru tidak dapat mengakses sumber belajar secara daring. Selanjutnya, pemanfaatan alat sumber belajar seperti proyektor digital dan laptop menjadi terhambat. Yang ketiga, pelaksanaan asesmen secara daring tidak dapat dilaksanakan. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, saya mengembangkan dua inovasi dalam pembelajaran. Yang pertama, saya mengembangkan media pembelajaran interaktif berbasis Android yang saya beri nama Kanti. Kanti adalah singkatan dari aplikasi Android mitosis, yaitu media untuk mempelajari materi pembelahan mitosis. Aplikasi ini dapat digunakan secara luring oleh murid tanpa menggunakan jaringan internet. Yang kedua, saya mengembangkan langkah pembelajaran yang saya beri nama ARASI. ARASI adalah akronim dari A, analisis, R, rancang, A, aksi, S, selidiki, dan Y, yakini. Langkah pembelajaran ARASI ini berkesesuaian dengan pendekatan pembelajaran STEAM, Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics. Pengembangan Kanti atau aplikasi Android mitosis dilakukan menggunakan aplikasi Smart Apps Creator 3 seri TC Education 3.4.1. Aplikasi ini disesuaikan dengan tujuan dan beban konten pembelajaran yang diterapkan dalam pembelajaran. Ada 4 tombol fungsi Kanti yang terdiri dari fitur tujuan, belajar, kuis, dan kredit. Pada tombol tujuan berisi tujuan pembelajaran pemanfaatan media. Pada tombol belajar berisi tombol materi dan video. Tombol materi berisi uraian materi beserta gambar, sedangkan tombol video berisi video pembelajaran. Pada tombol kuis berisi 5 pertanyaan yang harus dikerjakan oleh pengguna media. Kuis dapat dilaksanakan berulang kali oleh mereka. Pada tombol kredit berisi referensi dan identitas pengembang media. Duduk siap, hentikan semua kegiatan. Berdoa dimulai. Selesai. Beri salam kepada Bapak Guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah pembelajaran ARASI dikembangkan untuk mendukung alur pembelajaran yang terstruktur dan bermakna. Pembelajaran ARASI mendukung pembelajaran mendalam berbasis STEAM, Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics. Pembelajaran ARASI mengakomodasi pengalaman belajar memahami, mengaplikasi, dan merefleksi, serta prinsip pembelajaran yang bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan. Baik, teman-teman sekalian, hari ini kita masih melanjutkan materi tentang kita tidak bisa menggunakan InFocus, jadi presentasi tidak saya tampilkan, tapi Bapak sudah buatkan kemarin. Saya minta install kalian untuk menggunakan aplikasi Android yang saya buat untuk kalian. Nah, pakaian kalian saat ini ukurannya apakah sama dengan pakaian kalian waktu kelas 1 dan kelas 2?
Pada fase analisis, unsur STEM yang muncul ialah sains dan teknologi, di mana murid melaksanakan pembelajaran memanfaatkan aplikasi Kanti. Selanjutnya mereka bertanya jawab bersama guru. Terkait apa yang perlu kita pertanyaan? Tidak ada? Ya. Sahabat berikutnya dari kegiatan belajar hari ini ialah kalian akan membuat portofolio. Ada fase R atau rancang. Unsur STEM yang muncul ialah sains, art atau seni, engineering, dan matematika. Pada fase ini, murid secara berkelompok diberikan alat tulis, kemudian merancang proyek kegiatan yang berbasis engineering, art, matematika, dan sains. Bisa dipakai untuk tulis yang enggak ada tempat. Ya, pakai yang ada. Anak-anak yang sudah siap gambarnya, silakan ditempel di sini profase atas bawah, atas gambarnya bawah organelnya. Metafase, anafase, telofase. Baik, di tahap presentasi ini sudah lelah, masih mati lampu, hidup mati lagi, kita akan mengadakan sesi presentasi per kelompok. Jadi proses fase ini adalah Pada fase A dan S, aksi dan selidiki, unsur STEM yang muncul ialah sains dan teknologi. Maka setiap kromosom terdiri dari 2 kromatin. Pada saat ini dapat dikatakan bahwa sel memiliki 4N ataupun 4 anakan kromosom. Kami dari kelompok 1 ingin menanyakan apa maksud dari 4N tersebut. Setiap kelompok mempresentasikan hasil rancangannya dan kelompok lainnya menyelidiki paparan dari kelompok presenter berdasarkan materi yang sudah dipelajari melalui aplikasi. Muncul membran pemisah yang kemudian terbentuklah membran sel yang memisahkan kedua sel anak tersebut. Maka lengkaplah sudah proses pembelahan mitosis dari satu sel menjadi 2 sel anak. Pada fase Y atau yakini, unsur STEM yang muncul ialah sains dan teknologi. Murid melaksanakan kuis, kemudian berefleksi bersama-sama dengan guru hingga menutup pembelajaran. Pertanyaan terakhir, apakah kalian berbahagia selama sesi hari ini? Penerapan Kanti Arashi berhasil menjawab tantangan infrastruktur yang real seperti listrik dan internet yang tidak stabil. Sekaligus berhasil menerapkan pembelajaran berbasis STEM di dalam langkah-langkah pembelajarannya. Saya melihat aplikasi buatan Pak Rahmat bagus sekali dan sangat bermanfaat karena anak menerimanya gratis dan tidak perlu menggunakan sinyal. Ditambah dengan kegiatan belajar anak yang seru dan mengakomodir bakat seni anak. Luar biasa. Semua guru di SMA 4 perlu mencoba cara belajar dari Pak Rahmat. Semoga inovasi Kanti Arashi ini bermanfaat bagi SMA Negeri 4 Jawa Barat dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran dan meningkatkan kualitas karakter murid berdasarkan tuntutan dari rapor pendidikan. Selanjutnya, semoga buah inovasi ini bermanfaat pula bagi ibu bapak guru dimanapun ibu bapak guru berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.